warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak semoga tidak bosan-bosannya untuk tetap belajar dan tetap mensyukuri keadaan walau belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, suhu dan kalor, subtema 2 dan 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kompetensi dasar yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar mengenai teks eksplanasi ya pada pertemuan sebelumnya. Yang selanjutnya menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang pertama, Ananda diharapkan bisa menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan isi dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, Ananda bisa menyimpulkan. Dan yang keempat, diharapkan Ananda bisa meringkas teks eksplanasi seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah mempelajari yang pertama teks eksplanasi. Ayo diingat-ingat, apa itu teks eksplanasi? Buka kembali ya bukunya dan buku catatannya. Yang kedua, menemukan kata kunci. Yang ketiga, meringkas, dan yang terakhir menyimpulkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajarinya kembali supaya Ananda lebih paham. Yang pertama, kita akan membuat peta konsep berdasarkan teks eksplanasi. Nah, di sini ada bacaan mengenai judulnya bahan konduktor dan isolator. Nah, kita baca bersama-sama ya Nanda ya, kita pahami karena ini juga berkaitan dengan tematik IPA. Nah, kita perlu membacanya supaya menambah wawasan kita juga ya. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, kira-kira di paragraf pertama ini membahas tentang apa anak-anak? Ya, tentang bahan benda yang berkaitan dengan kemampuan menghantarkan panasnya. Jadi ada 3 bahan benda ya, isolator, konduktor, dan semikonduktor. Kita lanjut ke paragraf kedua. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, di paragraf kedua ini membahas tentang apa anak-anak? Ya, betul, tentang konduktor. Nah, konduktor yang bisa menghantarkan panas. Nah, biasanya terbuat dari logam. Kita lanjut ke paragraf 3. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, ini membahas tentang isolator ya anak-anak ya, yang paragraf ketiga. Dan paragraf terakhir, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci.
aliran panas berhenti pada isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, paragraf keempat ini membahas tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator pada alat, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, untuk memahami isi teks eksplanasi itu kita bisa melakukan dua cara, yaitu yang pertama bisa dengan menentukan kata kunci, dan yang kedua bisa dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan menemukan kata kunci. Nah, pada paragraf pertama kata kuncinya apa saja, yaitu bahan, benda, dan menghantarkan panas. Nah, mari kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada kata-kata yang sering muncul, yaitu benda, bahan, menghantarkan panas. Ini ya anak-anak ya, ada benda, bahan, karena ini berkaitan dengan benda, bahan yang bisa menghantarkan panas. Nah, yang kedua, paragraf kedua yaitu konduktor, dan logam. Nah, kita bisa lihat di paragraf kedua ini kata kuncinya konduktor. Konduktor ya, konduktor itu terbuat dari logam. Nah, untuk paragraf ketiga itu adalah isolator. Nah, ini anak-anak ya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Nah, isolator seperti itu. Dan di paragraf keempat, penggunaan bahan konduktor dan bahan isolator, karena memang membahas tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator pada alat. Nah, ini ada bahan isolator, bahan konduktor. Nah, ini menggunakan. Nah, seperti itu. Bisa paham ya anak-anak ya, kata kunci adalah kata yang sering muncul dan yang penting di dalam suatu teks atau paragraf. Nah, selanjutnya kita membuat peta pikiran. Nah, dengan peta pikiran yang pertama kita buat dulu judulnya di tengah, lalu ada panah, lalu kita isi dengan ide pokok dan informasi penting. Gunanya apa? Ide pokok nanti kita gunakan untuk meringkas teks, dan informasi penting kita gunakan untuk menyimpulkan teks. Seperti itu ya anak-anak ya, kita harus mencari ide pokoknya dari setiap paragraf terlebih dahulu. Nah, di paragraf 1 ide pokoknya perbedaan bahan penyusun benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Informasi pentingnya, berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, bahan penyusun benda dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, di paragraf kedua ide pokoknya bahan konduktor dan contohnya. Nah, informasi pentingnya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah, ini ide pokok paragraf 3, bahan isolator dan contohnya. Informasi pentingnya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Dan di paragraf 4 ide pokoknya, penggunaan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Informasi pentingnya, penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Nah, anak-anak, setelah kita membuat peta pikiran, kita bisa membuat kesimpulan dari suatu teks. Nah, kesimpulan itu kita munculkan setelah memahami sebuah informasi atau teks. Tadi kan kita sudah pahami teks tersebut mengenai bahan konduktor dan isolator. Nah, kita bisa memunculkan pendapat kita. Nah, kalau di sini Bunda menuliskan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Kedua bahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan secara bersamaan. Ya, anak-anaknya tadi yang secara bersamaan tadi ya pada apa? Pada panci. Nah, selanjutnya kita membuat ringkasan. Nah, ringkasan adalah penyajian kembali suatu informasi atau teks ke dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Langkah-langkahnya kita ambil dulu dari ide pokoknya, lalu kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, tadi kita sudah membuat ide pokoknya ya anak-anak ya. Yang pertama, membaca teks.
2. Mengidentifikasi pokok pikiran, menuliskan pokok pikiran, merangkai pokok pikiran. Dan kelima, terakhir memeriksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang baik dan benar. Diingat-ingat ya anak-anak ya, jika menulis suatu teks usahakan menggunakan paragraf atau kalimat pertama menjorok ke dalam. Lalu untuk hurufnya, huruf awal itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini mungkin ringkasannya ya anak-anak ya. Kita ambil dari ininya, ide pokoknya ini kita rangkai menjadi ringkasan. Nah, kita rangkai jadi ringkasannya. Nah, ini ringkasannya. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, bahan penyusun benda dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator digunakan secara bersamaan. Seperti itu anak-anak. Jadi tidak perlu kita tulis ulang semuanya ya anak-anak ya ketika meringkas ya, cukup kita gabungkan antara ide pokok per paragraf menjadi sebuah paragraf baru, tentunya dengan menambahkan kata sambung atau mungkin kata-kata yang menurut Ananda cocok untuk dimasukkan seperti itu. Terima kasih Ananda, semoga bermanfaat. Kita sudah mempelajari bagaimana menemukan kata kunci, bagaimana membuat peta pikiran, membuat kesimpulan, dan meringkas. Nah, Nanda, sekian pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Ananda, belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.